Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hosbas. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap jaga kesehatan. Nah, seperti video-video sebelumnya, kali ini kita akan sedikit belajar bersama bagaimana cara mengetahui posisi mobil kita sebelah samping kanan dan samping kiri. Nah, sebelum kita eksekusi, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, video kali ini sangat luar biasa teman-teman, khusus pemula ataupun teman-teman yang masih kesulitan dalam menentukan sisi kanan dan sisi kiri mobil. Alangkah baiknya nonton video ini dan jangan di skip ya teman-teman, biar teman-teman paham. Karena metode ini sudah saya praktekkan sendiri dan hasilnya 95% alhamdulillah akurat. Kita eksekusi langsung ya teman-teman. Bagaimana caranya? Ini dia. Let's go. Nah, baik teman-teman, sebelum kita praktek, saya akan sedikit menjelaskan dari awal bagaimana pola dan cara kerjanya untuk mengetahui sisi kanan dan sisi kiri mobil kita. Nah, pertama saya akan menggunakan selotip atau lakban seperti ini teman-teman. Ini akan saya gunakan sebagai penanda yang nantinya akan saya taruh di dashboard untuk penanda kanan dan penanda kiri teman-teman. Bagaimana caranya kita menentukan penanda di dashboard sebelah kanan dan sebelah kiri? Caranya seperti ini. Jika teman-teman masih dari rumah, teman-teman boleh pakai rafia teman-teman. Tarik garis dari ban belakang sampai depan kurang lebih 1 meter di depan mobil kita, tali sampai kelihatan oleh mata pengemudi teman-teman atau mata driver ya. Nah, saat ujung tali tersebut kita kelihatan oleh mata kita, dari ujung sana kita tarik lurus ke arah kita, jadi akan membentuk sudut kurang lebih 10 derajat seperti ini teman-teman. Ujung atau titik sudut yang dari sana otomatis kalau kita tarik lurus ke kita melewati titik dashboard. Nah, titik dashboard itulah nantinya akan kita pakai sebagai penanda, yang akan saya kasih penanda seperti ini. Begitu ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Nanti akan saya perjelas sambil praktek ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan langsung praktek, oke? Let's go. Baik teman-teman, kita langsung saja praktek ya teman-teman. Nah, sebelum praktek, saya akan menjelaskan bagaimana praktek langsungnya. Nanti saya harus cari garis yang akan saya buat patokan untuk menentukan titik penanda di atas dashboard saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan menggunakan garis pinggir jalan ini teman-teman. Itu akan saya pakai patokan saya nanti, sehingga saya bisa mengambil garis titik garis di mana garis yang melewati di dashboard ini teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ban mobil saya di spion kiri itu sudah terlihat lurus. Nah, setelah lurus seperti ini, saya akan melihat titik ujung yang setelah dashboard, setelah bumper depan mobil, saya tarik garis lurus ke arah saya teman-teman, sehingga saya bisa memberi satu penanda di sebelah dashboard sini untuk sebelah kiri. Nah, kalau saya ambil penanda yaitu lurusnya di sini teman-teman. Ini adalah titik ban mobil saya. Kita buka ya teman-teman, kita lihat ke luar mobil dulu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, terlihatnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah bisa teman-teman lihat, itu adalah garis lurus yang saya jadikan patokan teman-teman. Ibaratnya garis ini adalah patokan saya sampai ke depan sana. Begitu juga jika teman-teman pakai garis biasa ya. Karena sebelah kiri sudah kita dapatkan, tinggal kita menentukan sebelah kanan. Kita langsung praktekkan sisi sebelah kiri ya teman-teman. Teori ini sudah saya praktekkan teman-teman. Dan hasilnya saya tidak mau bilang 100%, hanya saja 99% akurat teman-teman.
Oke, langsung saja teman-teman pakai safety belt dulu biar kita aman. Nah, kita jalan ya. Kita jalan di tengah dulu seperti ini. Kita akan berhenti nanti di depan teman-teman. Kita jalan seperti biasa. Ini saya tidak akan melihat spion, namun saya hanya patokan dengan penanda yang ada di samping kiri saya ini ya teman-teman. Nanti kita buktikan seperti apa, apakah memang ini akurat atau enggak. Saya akan berhenti nanti di sebelah kanan ini aja. Nanti kita putar balik di sana teman-teman. Kita akan putar balik dulu. Saya akan berhenti di depan orang yang nyapu itu teman-teman. Apakah 100% akurat atau tidak akurat? Nanti kita lihat ya. Teman-teman, ini saya tidak pakai spion ya. Nah, kita akan berhenti di sini teman-teman. Ini sudah lurus teman-teman. Oke. Iya. Nah, saya rasa ini sudah lurus teman-teman tanpa saya melihat spion. Kita masih belum melihat spion teman-teman. Ini penanda, kalau dari mata saya, mata pengemudi, ini sudah lurus ke pinggir paving, tepinya paving itu ya teman-teman. Nah, coba kita lihat kalau dari spion. Betul teman-teman, terlihat lurus. Namun kita perlu melihat keluar, apakah hasilnya akurat atau enggak. Kita keluar dulu ya teman-teman. Coba kita lihat keluar. Oke. Kita lihat teman-teman hasilnya. Nah, ini lurus sekali teman-teman dari pavingan. Jadi saya rasa hasilnya 100% hampir sesuai perkiraan teman-teman. Lurusan. Begitu ya teman-teman. Kita masuk lagi. Nah, dari praktek sebelah kiri kita mendapatkan hasil yang saya bilang 99% akurat teman-teman. Jadi penanda seperti ini menurut saya untuk pemula ini sangat bagus agar bisa memahami sampai feeling terbentuk. Kasih aja penanda yang sekecil, bisa pakai penanda seperti ini atau bisa pakai sedotan. Yang penting teman-teman punya satu penanda yang bisa dijadikan patokan. Karena video ini untuk tutorial, makanya saya kasih penanda yang besar seperti ini. Nah, nanti teman-teman buat aja kecil, seperti entah pakai sedotan atau apalah, begitu ya teman-teman. Ini penanda untuk sebelah kiri, saya rasa 100%, hampir 100%. Saya tidak mau bilang 100%. 99% akurat teman-teman. Kita cari penanda yang sebelah kanan lagi, apakah hasilnya akurat atau enggak. Oke, begitu ya teman-teman. Kita akan mencari titik penanda sebelah kanan ya teman-teman. Nah, kita akan memakai garis samping kanan trotoar itu teman-teman. Kita akan ke sana ya. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman. Untuk penanda sebelah kanan kita akan memakai garis yang ada di tepi pinggiran trotoar ini ya teman-teman. Sama halnya kayak yang sebelah kiri. Kalau dari spion, ban mobil saya lurus sama garis pinggir yang mengarah ke depan sana. Paving yang mengarah ke depan ya teman-teman. Kalau dari spion saya, titik ban saya pas di bawah garis paving yang lurus ke depan ya teman-teman. Nanti kita lihat. Kalau kita kasih penanda, penandanya akan saya taruh di sebelah sini. Saya tarik garis ke pengemudi. Titiknya berada di sini teman-teman. Itu titik dari posisi saya duduk dan posisi mata saya serta posisi ban. Kita dapatkan titik di sebelah situ. Kita turun aja. Kita lihat posisi ban kita berada di mana ya teman-teman. Nah teman-teman, posisi ban kita berada di sebelah sini teman-teman. Lurus sebelah sini ya. Jadi nanti kita sudah menemukan titik lurusnya. Kita masuk lagi. Ban tadi
sudah saya kasih penanda. Jika ban saya berhenti di pinggir, maka penanda ini akan saya pakai tanpa melihat spion ya teman-teman. Oke, kita buktikan teman-teman. Penanda saya apakah 100% akurat atau enggak. Pakai safety belt dulu, kita lanjut jalan. Kita jalan aja teman-teman. Kita akan berhenti nanti di depan, kita cari tempat pemberhentian. Ini kita jalan dulu. Kita lihat kondisi mobil kanan kiri aman, kita nanti berhenti. Tanpa melihat spion, saya akan berpatokan ke penanda ini teman-teman. Jadi saya tidak mau nanti penanda ini tidak akurat kalau saya masih melihat spion. Nah, maka saya tidak melihat spion, biar penanda ini yang bicara teman-teman. Oke, kita belok dulu di sini teman-teman. Kita belok dulu, biarkan mobil yang belakang melewati dulu teman-teman, biar tidak mengganggu tutorial kita. Nah, kita akan berhenti di mana ya? Saya mau cari tempat yang nyaman dulu teman-teman untuk berhenti, biar tidak mengganggu pengendara yang lain ya. Jadi saat kita membuat tutorial, hendaklah kita melihat kondisi jalanan kita juga teman-teman. Seperti ini akan mengganggu kita teman-teman. Saya akan coba parkir di depan situ teman-teman. Karena di depan sini saya akan coba parkir. Kita akan putar balik. Apakah titik ban kanan saya sudah sesuai atau enggak? Kita akan coba parkir sebelah sini teman-teman. Nah, kalau seperti ini masih belum teman-teman. Nah, saya akan coba sekarang saya berhenti tanpa melihat spion. Saya hanya berpatokan ke ini ya teman-teman, penanda. Kalau dari mata saya, mata pengemudi, pandangan mata saya, ban pas lurus di paving yang garis ke samping ya teman-teman. Jadi pinggir paving yang garis ke samping. Nah, kalau menurut patokan ini, jadi saya tidak melihat spion, tapi melihat patokan ini. Nah, coba kita lihat spion. Nanti setelah kita lihat spion, lalu kita buka. Nah, kalau dari spion akurat teman-teman. Oke, kita buka dulu teman-teman. Kita lihat, kita keluar dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman, hampir 100% akurat. Kita masuk dulu. Set. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Untuk menentukan posisi samping kanan dan kiri mobil kita cukup membuat dua penanda antara kanan dan kiri. Nah, oke teman-teman, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman yang mengikuti video sampai selesai bisa paham, dan jika memang belum paham, silahkan komen di video di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan like ya teman-teman. Jika ada yang membutuhkan, silahkan share agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nah, sekian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.